mencintai seorang wanita. Selamat mendengarkan. Marsha tidak ingin membuat kegaduhan dan memilih patuh diam tidak berdebat. Louis semakin menggenggam erat tangan Marsha. Sentuhan tangan hangat Louis mengalir sampai ke hati Marsha. Marsha merasa tenang dalam hati. Ternyata aku merindukannya, pikir Marsha. Alicia menghampiri Marsha dan memandangi Louis yang ada berdiri di sisi Marsha. Louis tersenyum sopan kepada Alicia. Hanley sudah mengatakan kepada Louis tentang Alicia. Perkenalkan, saya adalah Louis Liu, suami dari Nyonya Liu. Ucap Louis memperkenalkan dirinya. Ah, iya, halo Tuan Liu, jawab Alicia. Ini adalah Nona Alicia, selama di Milan aku tinggal bersamanya, ucap Marsha. Nona, terima kasih, karena sudah menemani istriku selama di Milan, ucap Louis. Ah, iya, aku juga senang bisa tinggal bersama Nyonya Liu, ucap Alicia. Karena suamimu sudah di sini, maka kau harus tinggal bersama suamimu, ucap Alicia mengedipkan mata. Tapi Marsha menghentikan kalimatnya. Jika sudah menikah, maka suami akan menjadi langitmu. Kemana kau memandang, dia akan selalu ada. Jadi patuhlah padanya, ucap Alicia. Di apartemen Alicia, Marsha sudah mengepak barang bawaannya. Ini, terima kasih banyak karena sudah banyak mendapatkanmu sebulan terakhir ini, ucap Marsha. Jangan sungkan, pertemuan kita adalah sebuah jodoh. Lain waktu kita bermain bersama lagi ya, ucap Alicia. Iya, kabari aku jika kau ingin menikah. Aku akan mendesain set perhiasan khusus untukmu, janji Marsha. Baik, aku pasti akan mengabarimu, janji Alicia juga. Setelah mengambil bawaan Marsha di apartemen Alicia, Louis membawa Marsha ke hotel tempat dia menginap. Louis membawa sendiri barang bawaan Marsha dan meletakkannya di sudut lemari kamar mereka. Louis meraih tangan Marsha dan menariknya duduk di ranjang. Apakah masih marah? Maafkan aku, pinta Louis seraya menciumi tangan Marsha. Merasa tersentuh hati, Marsha pun segera memeluk Louis dan meletakkan wajahnya di bahu Louis. Bagaimana ini? Aku kesulitan memberikan keluarga Liu seorang bayi, ucap Marsha dengan lirih hati. Tidak apa, selama kau bersamaku, ucap Louis. Apa kau yakin? Tanya Marsha. Apa kau juga tidak akan membuangku? Tanya Marsha lagi. Hei, pertanyaan macam apa itu? Ucap Louis sedikit kesal. Louis mendekatkan keningnya ke kening Marsha. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, janji Louis. Jika kau tidak mempercayainya, maka saat ini juga aku meminta asisten Lee untuk mengalihkan semua kekayaanku atas namamu, ucap Louis seraya berdiri mengambil ponsel dari sakunya dan ingin menghubungi asisten Lee. Berdering satu kali, Marsha segera saja mengambil ponsel Louis dan memutuskan panggilan telepon tersebut. Apa kau ini sedang hilang akal? Ucap Marsha. Apakah seperti ini jika seorang pria yang mencintai seorang wanita? Pikir Marsha. Iya, aku akan hilang akal jika aku harus kehilanganmu lagi, ucap Louis sendu. Maafkan aku, karena sudah bersikap kekanak-kanakan, ucap Marsha sambil memeluk Louis. Louis mendekap erat tubuh Marsha. Jadi kau sudah tidak marah kepadaku? Tanya Louis mempertegas. Marsha tersenyum tersipu, lalu mengecup 2 kali bibir Louis. Tidak, jawab Marsha dengan suara manjanya. Kau tahu, aku sangat-sangat merindukanmu, ucap Louis. Iya, aku juga merindukanmu, bisik Marsha kepada Louis. Jadi, apakah boleh? Tanya Louis dengan tatapan dingin. Jawab Marsha mengangguk malu-malu. Jika begitu, Louis segera saja merebahkan Marsha di ranjang. Keduanya saling berpelukan erat setelah merengkuh satu sama lain. Karena kita sudah di sini, bagaimana jika kita bermain sebentar lagi? Ajak Louis. Aku tidak pernah memberikanmu bulan madu yang sepatutnya. Ya, sepertinya itu akan menyenangkan, jawab Marsha. Jika begitu, suami akan mengambil cuti beberapa hari, ucap Louis tertawa senang dan segera mengirimkan pesan. Jika dia akan libur bekerja selama 7 hari, keesokan paginya mereka mulai mengunjungi destinasi-destinasi tempat wisata terkenal di Milan setiap harinya. Louis berlaku sangat royal. Meski sudah memiliki perusahaan perhiasan sendiri, namun Louis tetap ingin memanjakan wanitanya. Louis membawa Marsha ke Marina Fossati, merek Italia Milano terkenal. Didirikan pada tahun 70-an abad lalu.
Desainer-desainer perhiasan di Marina Fossati adalah sekumpulan desainer-desainer elit. Louis memilihkan satu buah kalung mewah untuk Marsha. Suka tidak? Tanya Louis. Tidakkah ini terlalu mahal? Bisik Marsha. Suami masih mampu membelikanmu ini, jadi jangan menolak. Bisik Louis juga. Melihat di tangan sudah penuh dengan tas belanja, Louis dan Marsha pun kembali ke hotel. Kamar hotel mereka sesak penuh dengan kantung-kantung belanja. Hai, Tuan Liu. Apakah kau ingin memindahkan toko-toko di Milan ke kamar suite kita ini? Tanya Marsha. Louis tidak pernah berbelanja segila ini sebelumnya. Biasanya ketika berbelanja barang-barang mewah, maka dia tinggal memintanya untuk dikirimkan ke rumah. Tapi Louis merasakan rasa yang berbeda ketika berbelanja dengan Marsha. Karena itu Louis sedikit hilaf. Membeli, membayar, lalu membawa langsung. Sungguh ini adalah pengalaman yang menyenangkan bagi Louis. Nyonya, maafkan aku karena sedikit hilaf. Ucap Louis sambil menertawakan dirinya juga. Bagaimana kita akan mengepaknya nanti? Tanya Marsha. Tenanglah, kita memiliki asisten Lee. Ucap Louis. Tahun ini aku akan melipat gandakan bonusnya, karena sudah bekerja dengan baik. Ucap Louis. Iya, sebaiknya begitu. Ucap Marsha menyetujui ucapan Louis. Setelah puas bermain berbulan madu di Milan, akhirnya Marsha dan Louis memutuskan kembali ke Beijing. Asisten Lee telah menyiapkan pesawat jet mereka, dan saatnya juga kembali kepada pekerjaan mereka. Esokan harinya, Marsha datang ke Saint Jewelry dengan menenteng banyak oleh-oleh untuk dibagikan ke semua staf Saint Jewelry. Hari ini juga adalah hari pertama Hana bekerja di Saint Jewelry. Marsha meminta Hana untuk bergabung sebagai desainer di Saint Jewelry, karena Marsha terkadang ada meninggalkan Saint Jewelry beberapa minggu untuk kembali ke Korea. Karena itu, Marsha meminta Hana untuk menjadi asistennya. Merasa akan memiliki pengalaman baru, maka Hana pun menerimanya. Ponsel Hana menerima pesan dari Park Jun. Bersemangatlah, my lady. Isi pesan Jun kepada Hana. Hana membacanya dengan tersenyum-senyum. Hana merasa hidup sudah memihak lebih baik kepadanya. Memiliki teman-teman yang tulus, memiliki sebuah pekerjaan yang disukainya, dan juga memiliki seorang kekasih yang sangat mencintainya. Sungguh, ini sebuah keberkahan hidup, pikir Hana sambil tersenyum kecil. Hei, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Marsha. Bukan apa-apa, jawab Hana dengan bahasa isyarat. Ayo, bantu aku membagikan semua ini. Ucap Marsha kepada Elana dan Hana. Dengan cekatan, Elana mengambil tas-tas belanjaan tersebut, lalu segera membagi-bagikan isi di dalamnya dengan adil. Tiga teman baik sangat menikmati waktu bersama-sama di Saint Jewelry. Meski berteman baik, namun mereka tetap menjunjung tinggi keprofesional kerja. Saatnya bekerja, mereka bekerja. Saatnya makan siang, mereka makan siang bersama. Terkadang mengobrol sebentar setelah waktunya pulang bekerja. Hana sudah bisa menyesuaikan diri dengan baik untuk jam waktu kerja barunya ini. Bekerja dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Hana juga sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja ala kantoran ini. Namun pagi ini adalah hari yang akan menjadi hari kelabu bagi Hana. Seketika saja semangatnya teredupkan oleh kedatangan Nyonya Park Dae-hee. Resepsionis mempersilahkan Nyonya Park untuk menunggu Hana di ruang meeting. Hana merasa bingung karena tidak mengenal Nyonya Park. Hana memasuki ruang meeting dan memberi salam dengan menundukkan kepalanya kepada Nyonya Park. Halo Nyonya, sapa Hana dalam tulisannya. Nyonya Park memandangi Hana dengan tatapan sinis dan merendahkan seraya berpikir, apa kualitas yang dimiliki oleh Hana. Sampai-sampai dia berani berada di sisi Park Jun. Nona, aku adalah tante dari Park Jun, ucap Nyonya Park. Hana tertegun sesaat, lalu tersadar dan tersenyum. Halo tante, tulis Hana. Apa kabar? Tulis Hana lagi. Nona, waktuku tidak banyak, jadi aku akan langsung ke pokok permasalahan, ucap Nyonya Park. Aku harap Nona bisa pergi meninggalkan Park Jun, keponakanku. Nyonya Park meminta Hana mundur. Hana menatap Nyonya Park dengan pandangan terkejut dan sedih. Yang Hana khawatirkan akhirnya terjadi. Nyonya, maafkan aku. Tapi sebaiknya Nyonya berbicara dengan Park Jun tentang hal ini. Keputusan tentang kami ada di tangan Park Jun. Tulis Hana tegas. Kau ini hanyalah seorang yang bisu. Tapi Park Jun, dia seorang superstar. Apa kau ingin membunuh karirnya? Tanya Nyonya Park.
Hana menggenggam tangannya kuat-kuat dan susah payah menahan napas dan air matanya agar tidak terjatuh. Hana berdiri lalu menuliskan kalimat terakhir untuk Nyonya Park. Nyonya, mohon maaf, jika sudah tidak ada urusan lagi, maka aku akan bersibuk kembali, ucap Hana. Dengan marah, Nyonya Park pun berdiri. Jika kau tidak mau meninggalkannya, maka aku sendiri yang akan memisahkan kalian, ancam Nyonya Park seraya pergi meninggalkan Hana. Hana terduduk lemas di kursi, memegangi dadanya yang terasa sesak. Aku tidak pernah meminta dia mencintaiku. Lirih Hana dalam hati yang merasa tidak pantas dihina seperti itu. Hana berdiri, menghapus air matanya dan kembali bersikap seperti biasa. Hana sudah akrab dengan situasi penolakan seperti ini. Memiliki pita suara yang rusak, membuat dia menjadi bisu permanen, dan tidak akan pernah bisa memanggil nama Jun. Hei, kau ada di sini. Kami mencarimu loh. Ayo kita makan siang bersama. Ibu hamil telah merasa lapar, sangat lapar, ucap Marsha kepada Hana. Hana pun tersenyum dan mengangguk, lalu ikut pergi makan siang bersama Marsha dan Elana. Meski merasa hatinya sedang kacau. Setelah jam pulang kerja, Hana segera kembali pulang, karena tidak berkonsentrasi satu stasiun pun terlewati. Hana mendengar perbincangan di sebelahnya yang mengatakan bahwa Jun akan bertunangan dengan putri dari Lu Entertainment. Karena itu, Hana kehilangan fokusnya dan melewati stasiun kereta bawah tanah yang seharusnya dia turun. Tunangan, pikir Hana. Jun tidak pernah menyebut tentang ini, ucap Hana dalam hati. Setelah kedatangan Nyonya Park, Hana masih bisa mengendalikan emosinya. Hana tidak bertanya sama sekali kepada Jun, juga tidak menceritakan tentang kedatangan Nyonya Park untuk menemuinya. Di Saint Jewelry, tiba-tiba Elana menarik Hana masuk ke dalam ruangan Marsha. Elana meletakkan sebuah majalah di atas meja, lalu membuka halaman tertentu. Ini, apa ini? Tanya Elana kepada Hana. Hana mengambil majalah tersebut dan melihat foto Jun dan Nona Lu. Di sana, ada foto-foto terbaru dan juga foto-foto masa kecil mereka sewaktu bermain bersama. Hana tertegun membaca isi artikel tentang Jun dan Nona Lu. Mereka tumbuh bersama dan merupakan pasangan semenjak kecil. Dua keluarga besar sudah mengaturnya seperti itu. Marsha mengambil majalah tersebut dan menutupnya. Sudah, tidak perlu dilihat lagi, ucap Marsha. Jun pasti memiliki penjelasan tentang ini, tambah Elana. Iya, kau jangan berkecil hati, hibur Marsha dan Elana. Hei, bukankah sebentar lagi adalah hari ulang tahun Jun? Tanya Elana. Bagaimana jika kita membantumu mencarikan hadiah yang cocok untuknya? Ajak Elana. Kau ini ya, memang penggemar beratnya Park Jun sejati. Lihat saja kekasihnya saja hampir saja melupakan dengan hari ulang tahunnya, ucap Marsha kepada Elana. Hei, aku ini hanya mengaguminya loh, bukan mencintainya, ucap Elana sambil pelak pinggang. Ah, sudah kita putuskan hari ini membeli hadiah untuk Park Jun, ucap Marsha. Ulang tahun seorang superstar, maka kado yang diberikan pun haruslah spesial. Marsha dan yang lainnya pergi ke mall paling mewah yang ada di Beijing. Hana memasuki lebih dulu butik perhiasan dan melihat-lihat penjepit dasi bertabur berlian. Marsha menemani Elana membeli sesuatu yang sedang dia butuhkan untuk kehamilannya ini. Hana memperhatikan jepit dasi tersebut dan merasa itu akan cocok dengan Jun. Hana pun mengambilnya dan melihatnya lebih jelas harganya. Hana mengernyitkan alisnya. Oh ya Tuhan, ini mahal sekali, ucap Hana dalam hati. Baru saja ingin menaruh penjepit dasi itu di tempatnya semula, seseorang menabrak bahu Hana, sehingga penjepit dasi itu pun terjatuh dan membuat beberapa berliannya lepas. Hana tersentak panik. Oh ya Tuhan, petik Hana dalam hati. Hana melihat sepasang kaki berdiri di depannya. Hana menengadah melihat ke atas. Nyonya Park, lirih Hana. Hana melihat di sebelah Nyonya Park berdiri seorang nona muda cantik. Hana pun berdiri seraya memegangi penjepit dasi yang telah rusak tersebut. Hais, bagaimana ini Nona? Penjepit dasinya telah rusak. Ini artinya kau harus membelinya loh, ucap Nyonya Park. Pelayan butik tersebut pun segera mengamankan Hana. Nona, bisakah ikut dengan saya? Ucap pelayan tersebut. Mereka pun duduk di sofa yang ada di butik tersebut. Sebuah pin penjepit dasi ini seharga 100 juta, ucap pelayan butik tersebut. Jadi,
Bagaimana cara Nona untuk membayarnya? Merusak berarti membeli. Ucap pelayan tersebut lagi. Hana hanya bisa terdiam. Dirinya masih merasa syok atas kejadian ini. Nona, bisakah meninggalkan kami sebentar? Pinta Nyonya Park. Setelah pelayan tersebut pergi, Nyonya Park memberikan penawarannya. Aku bisa membayarkan ganti rugi. Bahkan, bisa memberikanmu uang lebih. Asalkan kau bersedia meninggalkan Jun. Ucap Nyonya Park. Nona Lu tiba-tiba meletakkan kartu tanpa batas kepada Hana. Ini untukmu. Tinggalkanlah Jun. Ucap Nona Lu. Hana hanya terdiam sambil menahan isak tangis dan air matanya agar tidak terjatuh. Hana memandangi mereka berdua dengan mata kemerahan. Tak berapa lama, Marsha dan Elena pun masuk ke butik perhiasan tersebut. Elena yang menangkap situasi Hana sepertinya sedang ditindas, segera saja menghampiri Hana. Ada apa ini? Tanya Elena yang melihat Hana menahan tangis. Bersambung, terima kasih sudah mendengar.